Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Manusia Utama Bapak Sudarto SH, yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 14 Ibu Nur Faizah MPD, yang saya hormati Ketua Jamiah Ibu Nadia Tunpaksi, yang saya hormati juga Ibu guru serta karyawan, dan yang saya sayangi teman-teman dan adik kelas, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat berupa nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Nama saya Andika Fadli Yudhistira dari SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Izinkan saya berpitato dengan topik kebersihan. Hadirin yang saya hormati, sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat, termasuk di negeri ini. Karena semua itu, lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, ganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah suatu negara bagian di daratan Amerika diprediksi oleh para ahli sebagai efek pemanasan global. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah, yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita sendiri. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Di pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Hadirin yang saya hormati, masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itulah, berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dengan diselenggaranya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan lainnya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Di samping itu, gas alam juga menimbulkan metan selama proses penyediaannya, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori lain tentang efek rumah kaca, seperti menurut Pariset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas matahari lah yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestariannya, jangan sekali-kali merusak dan mencemari lingkungan
lingkungan sekolah kita, rumah kita, pokoknya lingkungan di sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman, obat-obatan, dan lain-lain. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang bahkan punah. Saya rasa cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Kalau ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.